Hai semuanya, ketemu lagi dengan saya Pak Giri. Nah, untuk kali ini kita akan membahas materi terakhir pada semester 1, yaitu tentang kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Nah, masuknya pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia itu mempengaruhi berbagai bidang, seperti yang kita bahas kemarin. Salah satunya adalah pemerintahan. Nah, pemerintahan ini membuat kondisi masyarakat Indonesia dalam aspek kepemimpinan itu semakin teratur, di mana raja itu sebagai pemimpin, terus nanti didampingi oleh pati, ada mahamantri, ada adipati, dan lain sebagainya. Jadi, pemerintahannya itu semakin tertata. Nah, untuk itu, bagaimana sih kondisi-kondisi kerajaan-kerajaan di Indonesia? Nah, untuk itu mari kita simak penjelasan berikut ini. Nah, berikut kerajaan-kerajaan bercorakan Hindu-Buddha di Indonesia. Nah, untuk yang pertama, kita bahas tentang kerajaan yang paling tua di Indonesia. Nah, itu ada Kerajaan Kutai. Nah, sebenarnya dalam penelitian lebih lanjut itu ada kerajaan yang lebih tua lagi, yaitu Salaka Negara. Tapi karena sumbernya masih kurang, maka dari itu yang dinilai paling tua itu adalah Kutai. Nah, Kerajaan Kutai adalah kerajaan yang terletak di Kalimantan Timur dan merupakan kerajaan tertua di Indonesia, seperti yang saya bilang tadi. Nah, Kerajaan Kutai adalah kerajaan bercorakan Hindu. Nah, keberadaan Kerajaan Kutai itu bisa dilihat dari bukti-bukti peninggalannya, yaitu prasasti Yupa yang jumlahnya ada 7. Nah, di prasasti itu tertulis sumber-sumber yang menggunakan huruf Palawa dan bahasa Sanskerta. Nah, dilihat dari sudah adanya huruf dan juga bahasa, nah pada saat itu bisa dinilai bahwa masyarakat sudah mengenal tulisan. Nah, dalam prasasti ini dituliskan bahwa tahun pembuatan prasasti adalah 400 Masehi. Berarti pada abad ke-4 Masehi Indonesia itu sudah memasuki zaman sejarah. Nah, di sini tertulis bahwa raja-raja yang memerintah dari raja yang pertama sampai yang terakhir pun ditulis. Nah, untuk yang terkenal saja itu ada yang pertama ada Raja Kudungga, terus ada Aswawarman, dan raja yang paling membawa kejayaan adalah Mulawarman. Nah, Kerajaan Kutai sendiri itu runtuh diserang oleh Kerajaan Kutai Kartanegara yang bercorakan Islam. Nah, yang kedua ada Kerajaan Tarumanegara yang disinyalir letaknya itu ada di daerah Jawa Barat antara Jakarta dan Bogor. Nah, kerajaan ini diperkirakan sudah ada sejak abad ke-5 Masehi. Nah, bukti-buktinya pun itu berdasarkan bukti berupa prasasti. Nah, diantaranya ada Prasasti Tugu, Prasasti Lebak, Prasasti Pasirawi, Prasasti Jambu, Prasasti Muara Cianten, dan Prasasti Kebon Kopi. Nah, dari prasasti-prasasti itu ada tertulis cerita-cerita bahwa kerajaan ini itu pernah dipimpin seorang raja bernama Purnawarman yang membawa kejayaan bagi Kerajaan Tarumanegara. Nah, selain itu juga ada cerita-cerita tentang ya aktivitas-aktivitas Kerajaan Tarumanegara sendiri seperti pembuatan bendungan. Nah, runtuhnya Kerajaan Tarumanegara sendiri itu disinyalir diserang oleh Kerajaan Sriwijaya. Nah, yang ketiga itu ada kerajaan yang dijuluki sebagai kerajaan yang mempunyai kekuatan maritim yang sangat kuat, yaitu Kerajaan Sriwijaya. Nah, Kerajaan Sriwijaya itu diperkirakan sudah ada sejak abad ke-7 Masehi. Didirikan oleh seorang pemimpin atau raja bernama Dapunta Hyang yang melakukan ekspedisi atau perluasan ke seluruh wilayah Sumatera. Salah satunya menaklukkan Kerajaan Melayu dan akhirnya mendirikan sebuah kerajaan bernama Sriwijaya. Nah,
kerajaan ini menganut agama Buddha. Nah, bahkan kerajaan Sriwijaya ini adalah kerajaan yang menjadi rujukan bagi para biksu-biksu di Asia untuk belajar agama Buddha sebelum memperdalam agama Buddha lagi ke India. Nah, kerajaan ini juga memiliki kekuasaan yang paling luas dan kekayaan yang paling kaya, yaitu berasal dari sumber lautnya. Maka dari itu kerajaan ini itu bertumbuh pada aspek maritim. Nah, bukti-bukti keberadaan kerajaan ini bisa dilihat dari sumber bendanya, yaitu ada prasasti, yaitu prasasti Talang Tuwo, prasasti Kota Kapur, prasasti Karangbrahi, prasasti Kedukan Bukit, dan prasasti Telaga Batu, dan satu lagi ada prasasti Ligor. Nah, setelah itu ada berita tertulis, yaitu berasal dari berita Cina yang ditulis oleh Biksu It Sing tentang keberadaan kerajaan Sriwijaya. Nah, ini ditulis setelah dia mampir ke Sriwijaya sebelum ke India. Nah, kerajaan ini mencapai puncak kejayaan pada masa Raja Balaputra Dewa. Nah, kekuasaannya itu bahkan sampai Kamboja. Nah, kerajaan ini tapi makin lama makin menurun karena tidak ada raja-raja yang tangguh, dan sebenarnya pernah menaklukkan kerajaan lain seperti Tarumanegara. Tapi pada abad ke-13 keberadaannya itu semakin melemah setelah diserang oleh kerajaan Cholamandala, yaitu kerajaan dari India. Nah, selanjutnya ada kerajaan Kalingga atau juga bisa disebut dengan kerajaan Holing. Nah, ini adalah kerajaan yang terletak di daerah Jawa Tengah, tepatnya daerah Jepara dan sekitarnya. Nah, kerajaan ini sangat minim sekali sumbernya. Nah, sumbernya itu hanya berasal dari sumber Cina, bahwa kerajaan ini itu pernah dipimpin oleh seorang ratu bernama Ratu Sima. Ada teori bahwa kerajaan ini itu sudah berdiri sebelum kerajaan-kerajaan di Jawa Tengah itu berdiri seperti Mataram kuno. Bahkan sempat ada interaksi antara kerajaan Kalingga sama Mataram kuno. Ini nanti setelah kerajaan Mataram kuno berdiri, kerajaan Kalingga ini makin lama makin surut. Nah, selanjutnya ada kerajaan Mataram kuno atau juga bisa disebut dengan kerajaan Medang. Nah, kerajaan ini didirikan oleh Sang Ratu Sanjaya. Nah, kerajaan ini itu pada awalnya itu bercorakan Hindu, ya. Waktu bercorakan Hindu ini dipimpin oleh dinasti yang disebut dengan dinasti Sanjaya. Nah, setelah itu kerajaan Mataram pernah berhubungan dengan kerajaan Sriwijaya yang menyebabkan adanya pengaruh Buddha di kerajaan Mataram kuno, dan akhirnya mendirikan suatu keluarga yang beragama Buddha bernama keluarga atau marga Shailendra atau dinasti Shailendra. Nah, dinasti Shailendra ini pernah menggantikan kedudukan di Mataram waktu kepemimpinan Samaratungga. Jadi dari Hindu beralih ke Buddha, tapi yang Hindu atau keluarga Sanjaya ini tetap ada kayak gitu. Nah, setelah itu Samaratungga itu mempunyai dua anak, yaitu bernama Prawodawardhani dan Balaputra Dewa. Nah, Prawodawardhani itu dinikahi oleh salah satu keluarga Sanjaya bernama Rakai Pikatan. Nah, terus sang adiknya ini Balaputra Dewa itu tidak terima dan akhirnya terjadi perang saudara. Tidak terimanya karena Balaputra Dewa menilai bahwa pernikahan ini adalah usaha dari keluarga Sanjaya untuk berkuasa lagi di Mataram atau di Medang. Nah, setelah itu Balaputra Dewa itu kalah, dan karena dia memiliki darah dari Sriwijaya, dia akhirnya melarikan diri di Sriwijaya dan menjadi raja. Dan kekuatan Mataram itu kembali dipegang oleh keluarga Sanjaya atau dinasti Sanjaya di bawah Raja Rakai Pikatan dan Prawodawardhani.
Nah, setelah sekian lama dengan banyaknya bencana seperti letusan gunung berapi, gitu, pada masa kepemimpinan Empu Sindok, kerajaan ini dipindah ke daerah Jawa Timur. Nah, itu ya. Jadi ada perpindahan kerajaan. Nah, di sana dia mendirikan kerajaan-kerajaan dan wilayah-wilayah baru sampai beberapa generasi, yang generasi terakhirnya itu dipimpin oleh seorang raja bernama Dharmawangsa Teguh. Nah, pada masa ini kerajaan ini diserang oleh kerajaan Worawari yang menyebabkan akhirnya Dharmawangsa Teguh kalah. Namun di sisi lain ada menantunya yang berhasil kabur, yaitu bernama Airlangga. Nah, Airlangga ini menyusun kekuatan dan mendirikan kerajaan baru bernama Kerajaan Kahuripan. Nah, sekian materi untuk hari ini. Nah, itulah kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia yang bercorakan Hindu dan Buddha. Nah, namun sebelum itu, seperti biasa ada pertanyaan untuk kalian. Pertanyaannya adalah jelaskan bukti-bukti yang menunjang keberadaan dari kerajaan Sriwijaya. Nah, saya ucapkan tetap semangat dan sampai jumpa.